Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, hari ini kegiatan saya adalah mulai terbas ya, atau membersihkan kebun saya yang akan saya buka. Ini sebenarnya kemarin sudah ditebas oleh orang, namun karena sudah terlalu lama jadi ini saya terbas kembali. Dan ini kebun karetnya sudah berhenti, yang nyadapnya mulai ada yang ngambil-ngambil kayunya atau di lock kalau bahasa sini ya. Kayu-kayu yang bagus diambil untuk dijual, nanti sisanya ya saya kerjakan sendiri. Jadi teman-teman, inilah kebun saya yang 2,5 hektar yang rencananya nanti akan saya tanam atau siap tanam di bulan 11 nanti ya. Doakan saja teman-teman, benihnya sudah saya semai usia 6 bulanan di rumah, varietas 540 yang sering saya ceritakan juga dalam video VT sebelumnya. Inilah kebun yang saya ceritakan, dan tentunya teman-teman pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita membuka lahan dengan biaya yang sangat-sangat minim, atau bisa dikatakan kita bagaimana caranya menghemat biaya namun tentunya tidak menghemat tenaga teman-teman. Ya, seperti itulah kehidupan kita sebagai perintis yang baru mau berjuang, mau ingin merangkak saja seperti itu teman-teman, atau yang kita bermimpi ingin menjadi sejahtera dalam berkebun kelapa sawit, tentunya kita harus memulainya dengan perjuangan yang cukup keras. Jadi teman-teman yang mau buka lahan atau ingin berkecimpung di dunia persawitan yang memang belum memiliki biaya yang cukup, bisa nanti kita belajar bersama. Jadi teman-teman, ini khusus yang sudah punya lahan ya. Kalau belum punya lahan ya cari lahan dulu. Tentunya ada juga banyak yang bertanya harga di daerah sini itu berapa untuk per hektar. Sekarang sudah lumayan melejit teman-teman, sudah 100 up ya, 100 juta per hektar, karena disamakan dengan perusahaan membeli tanah itu 100 juta ke atas. Jadi masyarakat di sini juga ikut-ikutan menaikkan harga. Jadi lumayan agak sulit di tempat saya ini teman-teman untuk memperoleh tanah baru lagi ya. Namun tetap adalah, karena setiap manusia itu mindsetnya kan tidak hanya di kebun, ada yang sukanya bisnis, ada yang sukanya ya apalah seperti itu. Jadi ya setiap orang passionnya masing-masing, ada yang suka di kebun, ada yang suka tidak di kebun. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, kita mulai dari masalah benih. Jadi kalau menurut saya untuk menghemat biaya lebih baik kita semai sendiri teman-teman. Itu yang saya lakukan, lebih baik kita semai sendiri. Kalau menurut saya kita itu harus mulai inden di bulan 6 ini teman-teman. Bulan 6 atau bulan 5 kemarin-kemarin itu harus mulai inden benih, mulai pesan benih. Kalau mau langsung juga bisa, ada videonya di dalam channel ini juga bagaimana caranya mendapatkan benih unggul. Kemudian biasanya indennya itu lumayan cukup lama, 3 bulan sampai 4 bulan, bahkan sampai 6 bulan teman-teman. Jadi bulan 11 itu harus sudah siap di polybag, harus sudah siap disemai. Dan nanti ketika semaiannya itu umur 1 tahun, di bulan 11 tahun berikutnya itu sudah siap tanam. Jadi kalau saran saya ini teman-teman, kalau tanam sawit itu usahakan di bulan 11. Mengapa bulan 11? Karena itu masa-masa hujannya lumayan cukup tinggi, itu sampai lama hingga ya sampai bulan 6 ini masih ada hujan. Namun nanti setelah bulan 6 saya rasa hujan agak berkurang, karena di awal-awal penanaman itu memang memerlukan asupan air yang lumayan cukup tinggi. Jadi usahakan di bulan 11 itu sudah siap tanam teman-teman. Dan nanti di bulan 6 bulan 7 itu hama tikus biasanya lumayan cukup banyak, dan itu bibit yang sudah kita tanam itu lumayan cukup besar dan bisa terproteksi dari hama tikus. Itu teman-teman yang pengalaman saya. Jadi mulailah bulan 6 ini mulailah inden teman-teman. Nanti bulan 11 datang atau bulan 10 datang itu harus sudah disemai. Jadi usianya 1 tahun itu kelahan. Itu yang pertama yang harus kita persiapkan supaya lebih irit. Karena kalau kita pakai beli bibit yang sudah jadi lumayan cukup mahal sekarang.
kisaran 50, 55, ada yang 70, atau bahkan yang benih memang benih sangat mahal ada juga hampir 100 sampai 150 per batang. Jadi standarnya itu 50-an kalau di tempat saya teman-teman untuk benih bersertifikat. Itu pertama trik supaya kita tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kemudian teman-teman, kalau kita punya lahan misalkan 1 hektar, usahakan mulai di apa namanya ya, diguyuri lah teman-teman. Apa bahasanya kalau teman-teman, kalau tempat saya diguyuri lah, dimulai tebas di bulan 5 bulan 6 itu mulai ditebas bawahnya, kemudian ditebang. Kalau saya lakukan, saya tebang sendiri teman-teman. Selain kayu-kayu yang sudah diambil oleh orang yang patut dijual, jadi sisanya saya tebang sendiri ya. Saya bagaimana caranya, saya beli mesin Shinsu teman-teman, jadi nanti akan saya tebang sendiri. Ini sudah saya bersihkan, mungkin bisalah dibakar-bakar dikit-dikit, jangan dalam skala besar teman-teman, karena ya menurut undang-undang itu dilarang. Jadi bakarlah sedikit-sedikit saja, berguyur. Nah nanti ini bulan 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 5 bulanan itu mungkin sudah bisa bersih. Nah nanti di bulan 11 itu sudah siap tanam. Nah itu tekniknya teman-teman. Jadi kalau bisa dikerjakan sendiri, kalau memang tidak sanggup ya, kalau memang punya biaya ya kita upahkan orang lain, namun judulnya tidak mengirit biaya namanya. Kalau semuanya serba upah ya berarti kita memiliki biaya yang cukup. Nah yang saya ceritakan adalah kita ini yang tidak punya biaya yang cukup, yang memang memaksakan, bukan memaksakan diri ya, tapi kita ingin bercita-cita bahwa kita bisa hidup sejahtera, namun saat ini kondisinya belum mampu untuk melakukan secara besar-besaran. Jadi secara bertahap saja teman-teman, lakukan 1 hektar atau 2 hektar lah, seperti itu kira-kira, yang kira-kira bisa kita kerjakan sendiri. Jadi itu masalah buka lahannya. Kemudian masalah ajir itu bisa kerjakan sendiri. Saya sarankan pakai mata 5 saja teman-teman, supaya bisa memperbanyak dari kuantitas batangnya menjadi lebih banyak. Pakai baris mata 5. Kalau ini kebun adik saya teman-teman, kebun adik saya ini pakai baris mata 4, lumayan cukup renggang. Jadi antara pojok sana dengan pojok sana itu hampir belasan meter, jadi itu lumayan cukup rugi. Jadi gunakan baris mata 5. Bagaimana cara membuat baris mata 5 juga ada videonya di dalam channel ini. Kemudian saran saya, usahakan buatlah lubang tanam yang lumayan cukup lebar teman-teman ya, karena saya sudah membuktikan bahwa lubang tanam yang lebar itu bisa memacu dari laju pertumbuhan kelapa sawit. Jadi kalau bisa umur 1 tahun itu bonggolnya sudah sebesar ember lah. Jadi memang target kita 2 tahun bisa panen, itu memang bisa benar-benar tercapai. Itu teman-teman. Jadi ya lakukan sendiri dengan tenaga sendiri. Namun kalau kita memiliki biaya yang cukup ya enak diopah orang lain, karena bisa lebih cepat dan lebih rapi tentunya. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat, selamat berjuang demi kesejahteraan keluarga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.